Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Erwin. Jadi hari ini aku mau sharing ke kalian cara bermain binomo secara detail dari nol sampai kalian bisa. Nah, jadi waktu dulu aku pertama trading di binomo itu gak ada yang ngajarin aku guys. Jadi aku agak susah, aku agak bingung. Aku nggak mau kalian alami seperti yang aku alami, jadi aku bakal sharing ke kalian dari nol sampai kalian bisa ya. Nah, langsung saja. Pertama, kalau kalian misalnya belum punya akun, kalian bisa daftar dulu dengan link di bawah ini di deskripsi di binomotime.com. Setelah kalian daftar, kalian login, kalian akan dialihkan ke halaman seperti ini, guys. Kalian bisa lihat di sini ada candle. Ini namanya grafik candle, Japanese candle, candle Jepang. Di sini ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Yang hijau itu berarti candle bullish, yang merah itu berarti candle bearish. Maksudnya apa? Candle hijau itu adalah candlenya naik, kalau candle merah itu candlenya turun, guys, ya. Cara untuk trading di binomo itu sangat singkat, sangat gampang, sangat simple sekali, guys, ya. Kalian hanya perlu memprediksi apakah harga selanjutnya akan naik atau akan turun. Caranya gimana? Jika kalian yakin harga nanti selanjutnya akan naik, kalian bisa tekan ini warna hijau. Artinya kalian memprediksi harga akan naik. Dan yang merah artinya kalian memprediksi harga akan turun, guys. Ya. Waktu kalian pertama mulai itu, kalian nggak akan menemukan candle seperti ini. Kalian akan menggunakan time frame 5 detik waktu kalian pertama mulai ya. Nah, jadi maksudnya apa di sini? 5 detik ini maksudnya adalah setiap candle ini akan muncul setiap 5 detik sekali, guys. Jadi candle yang lama akan tutup dan memunculkan candle baru setiap 5 detik. Dan aku nggak sarankan kalian untuk pakai 5 detik, kenapa? Karena terlalu cepat. Jadi kalian bisa ubah dulu yang 5 detik ini ke 1 menit. Nah, dengan begini, candlenya nggak secepat tadi ya guys ya. Jadi dia setiap 1 menit barusan memunculkan candle yang baru. Nah, di sini kita bisa melihat ada waktu ya guys ya. Kalian lihat, 12.02, 56, 59, 57, 58 ya. Nah, di sini aku bisa jelaskan kalian bisa menggunakan dua cara untuk trade. Mau yang cepat atau mau yang lama ya. Yang paling cepat itu adalah 30 detik dan yang paling lama itu 1,5 menit yang aku anjurkan. Sebenarnya masih bisa lebih lama lagi, tapi ya kalau kalian mau trade di sini pakai dua itu saja guys ya. Oke. Contohnya kita ambil posisi ya. Ini kan kalau 20 detik ya. Kalau kita ambilnya di bawah 30 detik, kita hanya perlu tunggu 30 detik guys. Contohnya kita ambil atas. Kita lihat. Oke. Aduh, kepencet 2 kali. 1 kali. Nah, kenapa dia tuh waktu tunggunya ini mungkin kita lihat ada countdown ya nih guys ya. Jadi ini merupakan waktu penentunya apakah kita win atau lose. Tadi aku ambil posisi atas, kalian lihat di sini. Posisi sedang lose ya, tapi aku belum lose. Kenapa? Karena ini lose atau enggaknya ditentukan oleh waktu yang tadi countdown ini guys ya. Kenapa 1 menit? Karena tadi aku pencetnya telat guys. Ya. Kalau kuning berarti kita dalam posisi win ya. Tadi aku tekannya itu di waktu detik ke-31. Jadi kalau aku tekan di detik ke-31 itu, aku bakal tunggu 1,5 menit. Tapi tadi kalau misalnya aku kliknya di bawah 30 detik, aku cuma hanya perlu tunggu 30 detik, guys. Jadi bedanya di situ kalian mau long term atau agak short term. Kita tunggu dulu. Nah, 30 detik. Nah, ini aku coba tekan lagi ya. Yang 26, 27 atas. Ya. Nah, kenapa waktunya jadi sama guys? Karena di sini kita lihat dia bakal penentunya itu di 12.05.00. Jadi selalu penentunya itu di 00 ya guys. Jadi kalau misalnya kalian ambil di bawah 30 detik, misalnya tadi 12.04.29 aku ambil kan. Nanti dia penentunya itu di 12.05.00. Namun tadi kalau misalnya aku ambilnya 12.04.31, aku bakal tunggu sampai 12.06.00. Jadi 1,5 menit. Oke. Nah, jadi aku lose ya guys ya. Ini aku lose karena aku nggak pakai prediksi. Aku cuma coba aja kasih kalian lihat caranya gimana. Oke. Kalian mungkin udah paham ya untuk prediksi dan untuk waktu countdown-nya. Jadi waktu countdown ini adalah penentunya. Dan waktu ini prediksi adalah kalau kita prediksinya benar ya kita menang. Tapi tentunya harus sesuai dengan countdown. Setelah itu, kita juga bisa menggunakan namanya indikator guys. Di sini aku bakal ajarin kalian untuk pakai indikator yang bisa aku pakai. Ada moving average. Moving average ini adalah pergerakan rata-rata. Kalau 50 itu periodenya sudah terlalu lama karena kita trade-nya kan di sini short term ya. Jadi kita pakai 7 saja udah bisa. Kalau kita lihat trade-trade sebelumnya mereka itu pakainya tipe yang FIDYA guys. Kita pilih dulu tipe yang FIDYA. Tipe yang FIDYA. Oh, sepertinya FIDYA nggak ada lagi. Nggak apa-apa, kita pakai yang simple aja. Oke. Nah, ini dia garis merah ini. Ini merupakan moving average atau pergerakan rata-rata. Jadi dia melihat masa lalu. Kalau misalnya masa lalunya berapa, misalnya ini ya 7 candle ya, ada 7 atau berapa candle, dia bakal totalin terus dibagi 7.
Jadi hasilnya segini, nilai rata-ratanya. Kalau kita belajar matematika itu artinya mean ya guys ya, nilai rata-rata. Oke, ini fungsinya apa? Kita fungsinya adalah melihat apakah harga rata-ratanya sedang di atas atau di bawah. Nah, ini seperti ini kita lihat, ini dia masih posisi di atas nilai rata-rata, berarti harganya itu masih cenderung uptrend, dia belum downtrend ya. Nah, ini sudah di bawah rata-rata, artinya dia sudah mulai downtrend guys ya. Setelah moving average, aku bakal ajarin kalian juga bakal sharing tentang RSI. Apa fungsi RSI ini? Kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini. RSI itu menandakan apakah suatu harga sudah overbought atau oversold. Overbought itu maksudnya gimana? Overbought itu maksudnya harga sudah terlampau dibeli atau banyak yang beli, jadi harga otomatis sudah tinggi. Karena banyak permintaan, pasti harga makin tinggi guys ya. Jadi kalau misalnya harganya sudah terlampau tinggi, kita coba lihat dulu contohnya. Overbought. Di sini kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat RSI-nya sudah melewati 80 guys di sini ya. Artinya harga sudah terlampau tinggi. Nanti dia bakal melakukan namanya candle reversal atau pembalikan. Dia bakal kembali ke harga normalnya, ke harga stabilnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, dia udah mulai turun guys di sini. Nah, dia mulai lagi turun karena tadi harga sudah terlampau tinggi, dia bakal turun. Seperti itu. Coba cari lagi yang lain. Kita cari yang oversold ya sekarang ya. Mungkin di market lain kita coba cari. Nah, ini kita lihat di sini ada 83%, ada yang 50%. Ini apa artinya? Jadi ini adalah namanya, misalnya kalau kita nih trade 10.000 ya misalnya ya. Tapi kan 10.000 nggak bisa di sini, minimal itu 14.000. Tapi kita contoh 100.000 lah biar gampang. Kalau kita ambil 100.000 di trade di sini 100.000. Ini kita, di kripto ini, pasar kripto kan kita bisa lihat 83%. Jadi kalau kita ambilnya 100.000, dia bakal, kalau kita win ya, dia cuma bayar kita 83%. Yaitu 83.000. Nah, jadi 83% ini adalah kalau kita 100.000 ya dia bayarnya 83.000. Kalau yang 50% gimana? Kalau kita ambil 100.000 ya nanti dia bayarnya 50.000 kalau kita win. Jadi aku nggak anjurkan kalian untuk bermain di market yang di bawah 80%. Nanti biasanya kalau jam 2 siang itu market-market mata uang lainnya bakal naik ke 80%. Jadi kalian pakailah yang 80% lebih atau yang di atas 80% ya. Jangan yang di bawah 80%, nanti kalian rugi guys. Oke, mungkin kita coba lihat dulu candle sebelumnya. Nah, jadi ini belum ada yang namanya oversold ya di sini ya. Nah, jadi itu oversold itu adalah candle yang tadi kalau misalnya overbought, di sini oversold dia harganya udah terlalu bawah dan dia bakal naik ke atas. Dia karena harganya sudah terlalu rendah, ada market yang mendorong dia harganya untuk stabil naik ke atas lagi guys ya. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah RSI kita tutup dulu RSI-nya. Oke. Next indikator yang bakal aku jelasin adalah MACD. Nah, jadi aku paling suka namanya MACD ya. Kenapa? MACD ini merupakan indikator yang bisa membantu dalam menentukan pergerakan harga pasar selanjutnya, guys. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita lihat garis kuning ya, guys ya. Ada garis kuning sama ada garis merah. Kita juga punya namanya bar di sini ya, bar merah dan bar hijau. Seperti saya katakan, kalau bar merah itu berarti turun atau bearish, yang bar hijau itu artinya bullish atau naik ya. Kita lihat, misalnya tadi kalau di sini kita bisa melihat garis kuning ini sudah mau menuju ke bawah guys ya, memotong garis merah. Nah, biasanya kalau di sini aku bakal pilih bawah, aku bakal prediksi ke bawah. Kenapa? Karena garis kuning ini sudah mau menuju ke bawah, mau membelah garis merah. Biasanya ini adalah indikator di mana harga akan turun guys ya. Disertai apalagi disertai dengan bar di sini, kalian bisa lihat di sini. Bar merahnya itu semakin lama semakin besar. Ini menandakan bahwasanya harga akan semakin turun. Nah, ini contoh yang downtrend ya. Kita coba cari yang uptrend. Jadi ada namanya downtrend dan uptrend. Kalau downtrend itu dia turun terus. Kalau uptrend dia naik terus, ya. Contohnya seperti ini kita bisa lihat garis berwarna kuning dari bawah sudah mau menuju ke atas, sudah membelah garis merah, disertai dengan bar berwarna hijau yang semakin tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya harga akan naik ke atas. Jadi biasanya kalau misalnya garis kuning sudah mau memotong garis merah, kalian bisa open posisi atas. Nah, jadi aku bisa bilang 85% kalian bakal win guys, tapi belum tentu ya, nggak ada 100%. Jadi kalau garis kuning sudah mau memotong garis merah sekalipun, bisa saja dia tidak jadi memotong garis merah. Kenapa? Mungkin terjadi dorongan harga dari atas ke bawah, yang menyebabkan garis kuning tidak jadi membelah garis merah guys. Nah, jadi sebenarnya indikator ini adalah alat bantu kita untuk
melihat atau memprediksi masa depan atau melihat candle selanjutnya, tapi tidak bisa menggaransi tidak bisa menggaransi bahwasanya kita akan menang 100%, ya. Jadi coba alat bantu doang. Oke. Setelah selesai dengan MACD, aku bakal jelasin tentang yang terakhir yang aku pakai, Bollinger Band. Kita pakai periode 10 saja, supaya tidak usah terlalu panjang dia melihat ke masa lalunya. Oke, kita apply. Di sini kalian bisa melihat Bollinger Band ya. Bollinger Band ini adalah gap yang ini, atas, bawah, dan tengah ya. Fungsinya Bollinger Band ini apa? Kita lihat, kenapa ada Bollinger Band yang jarak dari atas ke bawahnya itu jauh sekali, dan ada yang dekat sekali. Kenapa? Jadi fungsi Bollinger Band ini adalah untuk membantu kita menganalisis apakah pasar sedang dalam keadaan stabil atau dengan volatilitasnya yang tinggi, atau sedang tidak stabil atau pergerakan naik turunnya sangat drastis guys ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ini kan dari downtrendnya kan panjang sekali ke bawah ya. Downtrend sampai ke bawah terus. Nah, kenapa dia Bollinger Band-nya gap-nya itu besar sekali, jaraknya besar sekali? Ya karena ini, pergerakan harganya sangat jauh guys, sangat cepat sekali turun ke bawah. Namun apabila harganya stabil, dia bakal kecil. Kita lihat, cari dulu ya. Nah, ini besar, gap-nya besar. Nah, di sini kita lihat. Gap-nya kecil sekali. Kenapa? Ini namanya konsolidasi atau sideways. Artinya pasarnya sedang stabil. Jadi dia geraknya nggak jauh-jauh banget. Dia bakal di sini doang candlenya. Bakal di sini sampai sini stop, ke bawah lagi, sampai sini mantul lagi. Nah, ini namanya sideways. Jadi kalau kalian mau trade di sideways itu juga bisa. Caranya seperti ini. Kalian bisa gunakan tools horizontal. Kita cari horizontal. Horizontal ya ini artinya ya. Kalian bisa gambar di sini, 1, bisa gambar ke sini, 2. Oke. Nah, ini bisa jadikan dikatakan juga dengan support resistance dalam sideways ya. Jadi kalau dia mencapai titik segini, dia bakal turun ke bawah. Kalau mencapai support segini, dia bakal naik ke atas. Nah, jadi posisi yang paling aman itu adalah ketika dia sedang sideways dan dia mencapai puncak atas, kalian bisa memprediksi harga ke bawah. Kenapa? Karena posibilitasnya atau kemungkinan dia bakal turun itu sangat besar. Jadi kalau dia udah capai bagian atas puncak sideways, kalian bisa tekan bawah, bisa prediksi ke bawah, karena kemungkinan besar dia bakal turun kembali ya. Sideways kembali ya. Namun, apabila dia sudah pecah dari sideways, kita lihat ini contohnya dia sudah pecah dari sideways, cara membuktikan dia pecah atau enggaknya gimana? Kita lihat dari candle berikutnya, 2 candle berikutnya. Candle pertama sudah break ya. Candle kedua sudah break. Kalau mau konfirmasi lagi, candle ketiga sudah break. Berarti dia sudah pecah dari namanya sideways. Dia nggak di sideways lagi, dia harganya udah nggak stabil lagi. Dia sudah downtrend. Jadi kalau harga udah turun dari sideways, dia biasanya otomatis downtrend terus. Atau kalau misalnya dia sudah uptrend, sudah pecah ke atas, sudah break sideways ke atas, dia bakal uptrend terus. Nah, jadi kan cuma perlu follow the trend kalau setelah itu. Ya. Oke, setelah mungkin aku udah ajarin kalian indikator. Jadi ada berapa Bollinger Band, ada MACD, ada Moving Average, ada RSI. Sekarang aku bakal ajarin kalian, ini aku juga diingetin member Telegram aku ya. Jadi kalau misalnya kalian mau join Telegram aku, kalian bisa langsung join secara gratis dengan link di bawah ini. Aku udah siapin link Telegram aku. Jadi ini aku diingetin oleh salah satu member VIP aku ya. Dia suruh aku ajarin juga tentang support dan resistance. Di sini aku bakal ajarin kalian cara lihat support dan resistance. Jadi support dan resistance itu tidak asal-asal. Bukannya hanya dia stop di sini kita bilang itu support atau resistance. Bukan guys. Jadi caranya gimana? Ini aku ajarin ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Di sini ada candle yang tadi downtrend, tapi dia reversal atau pembalikan, terjadi candle pembalikan dari downtrend ke uptrend kembali. Di sini ya titiknya ya. Nah, ini ada ekor di sini titiknya. Jadi apakah ini bisa dikatakan support? Belum tentu guys. Aku nggak ancurin kalian langsung bilang ini support, bukan. Tapi kalian butuh konfirmasi selanjutnya. Konfirmasinya gimana? Kita tidak bisa menyatakan ini sebagai support hanya dengan 1 pantulan. Tapi minimal ada 3 pantulan guys. Caranya gimana? Kita gambar seperti tadi yang di ini. Kita pakai tadi garis horizontal. Oke, warna biru. Kita gambar di sini pas di ekornya ya. Oke, warna kuning. Kalau yang pertama kita belum bisa konfirmasi dia sebagai support ya. Tapi di candle selanjutnya dia mantul lagi dari sini. Sudah 2 kali guys ya. Ketiga, dia dari sini tadi sudah menyisakan ekor tapi dia mantul kembali. Sudah 3 kali. Nah, kita bisa katakan ini support ketika dia sudah mantul 3 kali. Next, bila dia mantul ke sini lagi, kita bisa coba open posisi atas. Kenapa?
karena ini merupakan titik supportnya. Tapi apakah harga selalu akan mantul atau selalu bounce dari support? Belum tentu. Support ini juga bisa break, ya. Jadi kalau misalnya tadi ini, misalnya di sini, candle yang tadi ini dia break ke sini supportnya, sudah break dan tutup di sini. Artinya support yang tadi ini sudah tidak berlaku lagi, guys. Alias sudah break. Jadi kalau support sudah break, dia akan menjadi resisten. Kalian lihat di sini, kalau support konfirmasi itu harus 3 ya. Nah, jadi kalau misalnya dia ke sini dia mantul lagi. Nah, mantul ya. Mantul. Kalau yang namanya tadi bawah itu namanya support, kalau yang di atas itu namanya resisten, guys. Jadi kalau di atas itu kita bisa lihat di sini contohnya kita lihat dulu. Contohnya itu. Nah, kita gambar dulu ya pakai garis horizontal ya. Oke. Kita gambar, kita pakai warna hijau saja kali ini. Nah, kita bisa lihat harga dari bawah kan tadi uptrend ya, naik ke atas sampai sini dia mantul lagi ke bawah, stop lagi. Artinya di sini ada halangan atau ada namanya resisten ya, resistansi ya. Jadi dia udah mau naik ke atas, kena mantul lagi ke bawah, mau naik lagi nggak bisa lagi, mau naik lagi nggak bisa lagi. Nah ini namanya resisten. Kalau yang di bawah namanya support, kalau yang di atas namanya resisten, guys, ya. Kalau resisten sudah pecah, dia bakal menjadi support. Resisten sudah pecah, misalnya ini dia pecah nih, ya seperti tadi ya, pecah. Dia turun ke bawah sini, mantul lagi. Nah, berarti resisten tadi yang sudah pecah ini, dia sudah menjadi support. Tapi bisa saja resisten tadi belum menjadi support. Kalau dia sudah naik ke atas, dia mantulnya nggak mantul, guys, dia malah turun lagi. Berarti ini belum jadi support. Dia bakal turun ke sini lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia udah pecah, udah lewat dari support ini, udah pecah, ini bukan jadi support lagi, dia bakal menjadi resisten. Jadi resistennya udah pecah jadi support, support yang udah pecah jadi resisten. Nah, kita anggap ya, misalnya ini kita anggap support ya. Kita anggap ini ini kan resisten, kita anggap dia udah pecah. Ting support ya, jadi support ya. Terus dia naik lagi, dia turun lagi. Rupanya turun melewati ini sampai sini berhentinya. Berarti kan tadi supportnya udah pecah nih. Nanti dia mau naik lagi, dia bakal ketahan di sini. Kenapa? Karena support yang tadi itu sudah berubah menjadi resisten. Nah, jadi support dan resisten itu saling bergantian. Support yang pecah jadi resisten, pecah jadi resisten, mau naik nggak bisa ya. Kalau resisten ini kan resisten yang pecah, dia bakal menjadi support. Nah, seperti itu tentang support dan resisten. Oke. Nah, jadi mungkin kalian udah agak paham ya, sudah bisa setidaknya cara tradingnya gimana, cara ininya gimana. Jadi selanjutnya kalian cuma hanya perlu demo akun, kalian cuma hanya praktekkan yang tadi aku jelaskan gimana. Next aku bakal buat lebih jelas lagi video tentang indikator. Sih udah capai target, kalian coba stop dulu, lanjutlah trade besok lagi. Jadi kalau kita di sini nggak bisa tamak namanya. Kalau kita mau bangun Roma itu kan, kalian pernah dengar cerita Roma itu dibangun bukan 1 hari, guys, tapi sampai lama sekali. Kita di sini juga harus pelan-pelan. Yang penting itu kita profit konsisten, pelan-pelan tapi pasti, guys, ya. Jadi kalau kalian udah win, udah capai target sekitar 5% sampai 10% 1 hari, sudah lebih dari cukup. Kalian stop dulu, lanjut trade-nya besok lagi, ya. Nah, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe channel YouTube gua. Gua bakal ada yang giveaway berupa OVO ke kalian. Kalian cukup komen username Instagram kalian di YouTube dan follow Instagram gua di @erwinasuman. So, guys, sekian dulu untuk video kali ini. See you in the next video. Semoga profit, salam profit.